بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa NO channel Damai TV Balikpapan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sore hari ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan ini sampai habis nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kami akan menyampaikan masalah zakat. Biasanya di bulan Ramadan Bapak Ibu para agnia untuk membayarkan zakatnya, mengambil momentum di bulan Ramadan. Selain zakat fitrah juga zakat mal. Perlu diketahui bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur masalah zakat mal, masalah zakat pada umumnya. Di sini bisa kita pahami bahwa masalah zakat ini sudah diundangkan menjadi hukum positif di negara kita. Karena sudah menjadi hukum positif, telah diundangkan, maka semua pihak yang berkepentingan dengan masalah zakat mengacu kepada undang-undang tersebut sebagai fikih zakatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada kaidah usul yang mengatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah dalam hal ini telah membuat undang-undang, mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka seharusnya persepsi pemahaman kita terhadap zakat harus satu. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan lagi, terutama di dalam hal pengumpulan. Di mana pengumpulan zakat di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, berpangkal dari ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Dari sini kita pahami bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menertibkan masalah zakat ini. Dengan adanya Undang-Undang 23 2011, berarti pemerintah telah menertibkan tentang masalah zakat ini, bagaimana siapa yang berhak untuk menjadi amil, kemudian apa tugasnya amil, kemudian bagaimana pendistribusian zakat dan lain sebagainya. Ini mengacu, diatur di situ dengan rincinya sehingga kita semua akan bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat ini dengan baik dan benar. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam hal penyaluran zakat ini harus aman syar'i, karena zakat itu ibadah, harus sesuai dengan hukum syariat. Kemudian aman regulasi, karena sudah diundangkan menjadi hukum positif tentang pengelolaan zakat, maka juga harus tunduk pada undang-undang itu. Yang ketiga, aman NKRI. Jangan sampai potensi zakat yang ratusan triliun ini jatuh ke tangan orang yang salah, kelompok-kelompok orang yang salah,
sehingga uang zakat ini tidak disalurkan kepada asnaf yang semestinya, akan tetapi harta zakat justru disalurkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti untuk permainan politik praktis, kemudian untuk menggerakkan terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Harus sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa asnaf 8 itulah sebagai mustahikus zakah. Bapak Ibu rahimakumullah, harta apa yang harus dizakati? Pada hakikatnya semua harta kita yang kita miliki apabila sudah genap nisabnya dan mencapai haul, itu wajib zakat. Ketetapan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional nomor 1 tahun 2023 bahwa untuk ukuran standar kiasnya harta kita yang wajib kita zakat yang disebut nisab apabila standar setara dengan harga 85 gram emas. Patokannya 85 gram emas. Ketika sudah mencapai dan harga pada saat ini emas dipatok pada harga sekitar 964.000 sekian atau sekitar 970.000 lah kalau kita bulatkan. Itu kalau dikalikan 85 gram mendapatkan sekian, sekian itulah nisab harta kita, usaha kita, apakah itu hasil perdagangan, hasil perkebunan, hasil pertambangan, atau bisa juga hasil dari profesi kita. Mungkin profesi dokter, profesi pengacara, atau profesi ASN, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau setahun gaji yang didapatkannya mencapai nisab, maka wajib dibayar zakatnya. Karena dengan zakat itulah harta kita akan bersih, suci, barokah, dan juga harta kita insya Allah akan bisa mengantarkan kita, memberi syafaat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hakikatnya harta kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang bisa kita bawa mati adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Seperti yang wajib zakat, kita bayar zakatnya. Yang tidak wajib zakat bisa kita infak, bisa kita sedekah, bisa kita amal jariah. Itulah harta yang nantinya kita bawa mati dan akan bisa mendekatkan diri kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan, harta yang kita berikan barang, akan tetapi tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan, mungkin kemaslahatan keluarga, kemaslahatan umat, kemaslahatan fakir miskin, pendidikan, tempat ibadah, dan sebagainya. Kalau harta tidak kita gunakan sebagaimana yang diharapkan, yaitu kita salurkan, kita belanjakan di jalan Allah, maka harta itu adalah akan menjadi harta dunia belaka. Tidak bisa kita bawa mati, tidak bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan menyesal ketika maut menjemput kita, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di sini menunjukkan bahwa ketika orang meninggal dunia, dia meninggalkan harta yang tidak bisa dilaksanakan amanah sebagaimana dia dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia dia akan menyesal
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku meskipun sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan membelanjakan hartaku agar aku bisa menjadi orang yang soleh. Akan tetapi apa yang terjadi? Bahwa maut ketika sudah menjemput, kita tidak akan bisa maju dan juga tidak akan bisa diundurkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mari sedikit harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, berapapun banyaknya, kalau memang sudah mencapai nisabnya, kita bayar zakatnya. Akan tetapi kalau belum mencapai nisabnya, silahkan Bapak bisa berinfak, bisa bersedekah kepada fakir miskin, sehingga manfaat dari harta itu jelas-jelas akan bisa membawa kita kepada mendekat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang 2011 nomor 23, bahwa amil yang sah adalah amil yang dibentuk oleh pemerintah. Undang-undang pengelolaan zakat ini, Pak Bu, ini mengacu kepada fikih. Fikih dalam hukum Islam sama dengan undang-undang kompilasi hukum Islam yang mengatur masalah nikah, rujuk, cerai. Itu juga mengacu kepada fikih. Hanya saja diundangkan itu untuk menjadi hukum positif di negara kita. Dengan menjadinya hukum positif, maka semua pihak akan punya tanggung jawab untuk melaksanakan masalah zakat ini. Yaitu yang perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa amil yang sah adalah amil yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Bisa di tingkat pusat, tingkat daerah, kemudian ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Badan Amil Zakat ini dibantu oleh Lembaga Amil Zakat atau LAS. Juga Badan Amil Zakat Nasional ini bisa membentuk unit pengumpul zakat di masjid-masjid, musola-musola, atau di tempat-tempat mungkin instansi pemerintah, badan usaha milik swasta, BUMN, dan lain sebagainya. Dengan melalui Badan Amil Zakat yang sah seperti ini, maka Bapak Ibu dalam penyalurannya zakat sudah mencakup 3 kriteria keamanan tadi. Aman syar'i, aman regulasi, dan juga aman NKRI. Jangan sampai Bapak Ibu menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang tidak sah, yang nantinya justru akan menjadi beban kita sendiri ketika mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, berhubungan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya kita bayarkan ketika kita di akhir bulan Ramadan memasuki bulan Syawal. Akan tetapi bisa dibayarkan di dalam bulan Ramadan dengan takjil, atau kita bayarkan di awal, itu juga diperbolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang besaran zakat fitrah, asal kita punya rujukan yang kuat, sandaran hukum dari pendapat ulama, monggo silahkan. Akan tetapi di Basnas, pemerintah mematok kalau bayar zakat fitrah dengan beras sekitar 3 kilogram beras, itu takaran atau bobot zakat fitrah untuk di daerah Balikpapan dan sekitarnya. Dengan bobot 3 kilogram itu insya Allah sudah memenuhi. Kita ambil pendapat tengah-tengah dari pendapat ulama, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3,8 dan sebagainya. Kalau memang kita punyanya 2,5 atau 2,7 kilogram mengikuti pendapat ulama yang lain, silahkan bayarkan itu. Kalau memang kita nggak punya, berarti kita tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah.
Saya yakin di Balikpapan tidak ada orang yang tidak punya, mungkin tidak punya beras, akan tetapi punya motor, punya TV, punya HP, dan lain sebagainya, untuk sementara bisa dijual, ditukarkan beras untuk membayar zakat fitrah diri kita dan orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang masalah zakat ini ijma, ulama sepakat bahwa bagi orang yang kaya memiliki harta wajib untuk membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah itu tadi. Tidak boleh dipungkiri. Kalau kita memungkiri atau eh, mengingkari akan wajibnya zakat fitrah, akan wajibnya zakat mal bagi orang yang memiliki harta sampai pada nisab, justru akan bisa mencapai kepada kekufuran. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam mensikapi hal-hal yang secara hukum telah mencapai mujma'alah. Ulama sepakat akan kewajibannya, tidak boleh diingkari. Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu juga bahwa masalah zakat ini kita mengacu kepada berbagai macam pendapat, yang mana pendapat itu telah kita rangkum oleh pemerintah, oleh para guru kita, oleh para ulama kita, telah disepakati bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini menunjukkan seharusnya perbedaan pendapat itu sudah tidak ada, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ini seharusnya menghilangkan perbedaan persepsi dalam masalah zakat. Oleh karena itu, mari kita di momentum bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan takwa kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui juga taat kepada pemimpin. Sebagaimana di ayat disebutkan bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Dalam masalah zakat adalah masalah kebenaran, masalah kewajiban, maka ketaatan kepada pemerintah dalam hal masalah zakat hukumnya juga wajib. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad Allah, wa man asani faqad asallah, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya man ata'ani, barang siapa taat kepadaku Rasulullah, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang ingkar, maksiat, tidak taat kepadaku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani, barang siapa yang taat kepada pemerintah, maka sesungguhnya dia taat kepadaku, kata Rasulullah. Wa may ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang ingkar, yang membelot, yang bermaksiat, yang tidak mau taat kepada pemerintah yang sah, maka sesungguhnya dia tidak taat kepadaku. Padahal masalah zakat adalah masalah kebenaran, masalah yang hak, salah satu rukun Islam yang disepakati oleh para ulama akan kewajibannya, maka setelah menjadi hukum positif, kita harus taat kepada pemerintah dalam hal penyaluran, penghimpunan dalam masalah zakat ini, agar sesuai dengan hukum syar'i, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu aman NKRI. Yang dimaksud aman NKRI dengan berkurangnya kemiskinan, maka konflik sosial semakin bisa diminimalisir. Nah, untuk mengurangi strata kemiskinan ini, jenjang kemiskinan ini, adalah dengan adanya kewajiban kita untuk membayar zakat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami. Akan tetapi kalau kita masih perlu ada pemahaman lebih lanjut,
Bapak Ibu bisa datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan atau Basnas, kantor Basnas Kota Balikpapan yang ada di belakang Gedung Nasional Landasan. Sebelahnya Taman Bekapai PLN Landasan. Silahkan hadir ke sana, nanti kita bisa konsultasi di sana, bisa diskusi di sana, bagaimana seharusnya mensikapi masalah harta milik kita, baik secara hasil pribadi maupun hasil usaha, akan bisa kita hitungkan. Insya Allah dengan demikian nantinya akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.